Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristus Ketapang dan Jemaat Gereja Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Bersyukur hari ini kita berada di bulan Januari akhir. Kita boleh melewati satu bulan di belakang, tentunya dengan kasih penyertaan pertolongan Tuhan. Mungkin ada yang kebanjiran, mungkin ada yang sakit dan lemah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap beserta dengan kita. Oleh karena itu sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Pagi yang indah yang Tuhan berikan, walaupun dalam suasana teman-teman kami yang lemah, yang sakit, yang kebanjiran, Tuhan tetap menyertai dan melawat kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itulah janji Tuhan. Aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Di tengah gelora dunia ini, kami percaya Tuhan tetap memimpin gerejamu, umatmu, bahkan kami, dimanapun kami berada. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini akan membawa kekuatan dan sukacita di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Filemon, surat untuk Filemon pasal 1, saya baca dari ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Dan pada waktu yang sama bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Salam dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Dan dari Markus, Aristarkus, Tarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Saudara, kita akan merenungkan satu kata yang penting, salam damai. Saudara-saudara, kalau kita lihat firman Tuhan ini, kita melihat satu konflik yang sedang terjadi antara Filemon dengan Onesimus, budak dari Filemon yang telah lari dan meninggalkan. Dan Paulus menjembatani antara masalah ini, membawa satu pemulihan antara Filemon dan Onesimus. Cukup indah, saudara. Seorang budak yang sudah mencuri uang tuannya, harusnya dia dimarahi. Tetapi Paulus meminta supaya menerima kembali. Pun kalau nanti kamu dirugikan, aku akan menggantikan. Saudara, Filemon seorang yang kita tahu cukup kaya, terpandang di gereja Kolose, dan kemungkinan dia punya rumah besar, setidaknya satu orang budak. Onesimus menunjukkan status ekonomi menengah di atas masyarakat Romawi. Saudara, kalau kita lihat konflik ini terjadi dan Paulus menulis suratnya untuk Filemon, dan di akhir kita lihat salam yang disampaikan. Beberapa kali Paulus menulis satu kata, salam, salam, dalam pembukaan suratnya maupun dalam penutupan suratnya. Saudara-saudara, kita seringkali kalau di dalam kehidupan kita mengucapkan shalom, shalom alaihim. Kalau ketemu dengan seseorang, masuk di rumah orang, mengunjungi orang, pasti kita membawa atau mengatakan shalom. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, masuklah ke dalam rumah dan berilah salam kepada orang-orang di dalamnya. Jikalau rumah itu layak, salammu akan turun ke atasnya. Jika tidak, salammu akan kembali kepadamu. Saudara, ya. Kalau kita lihat ayat-ayat ini sebenarnya tugas para murid dan harus bergantung kepada keramahan tuan rumah. Dan di sini memiliki makna khusus dalam budaya pada abad pertama. Arti kata salam, damai sejahtera bagi kamu,
salam Yahudi yang khas. Dalam pemikiran Ibrani mengucapkan shalom, berarti kita mendoakan, menyampaikan berkat, kemakmuran, kesehatan, kesejahteraan kepada orang yang kita jumpai. Jadi saudara, salam memiliki kuasa spiritual untuk membawa berkat atau menahan berkat. Kalau kamu diterima, salammu turun atas rumah itu. Tetapi kalau mereka tidak menolak, salam itu akan kembali kepadamu. Saudara, itu ajaran Tuhan Yesus. Jadi kita murid-murid datang atas nama Tuhan Yesus. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Salam mereka adalah salam dari kerajaan Allah, bukan salam pribadi. Menerima salam berarti menerima utusan kerajaan Allah dan pesannya. Menolak salam berarti menolak Yesus dan kerajaannya. Dan konsekuensinya adalah serius di hari penghakiman. Jadi betapa pentingnya salam itu, saudara-saudara. Dan kita lihat Rasul Paulus berulang kali mengajarkan, menuliskan dalam surat-suratnya, salam dari saudara-saudara sekerja, teman-teman sepelayanan, dan lain sebagainya, saudara. Kalau kita lihat di tengah-tengah konflik antara Onesimus dan konflik dengan Filemon, Paulus menekankan juga salam ini. Ya, salam ini harusnya menjadi kata yang bisa memulihkan. Kalau Matius pasal 10 tadi, salam sebagai berkat ujian. Dan Filemon 1 ayat 25, salam sebagai berkat penutup. Rekonsiliasi, menunjukkan sisi yang berbeda dari salam Kristen. Kalau dalam Matius pasal 10 tadi dikatakan menjadi salam pembuka, awal interaksi. Salam penutup, akhir interaksi. Saudara, berkat kondisional tergantung penerimaan. Berkat tanpa syarat, kasih karunia. Fokus pemberitaan, pastoral, pemulihan hubungan itu bisa terjadi ya dengan kata-kata yang menguatkan, salam yang dibawa oleh para hamba-hamba Tuhan atau mungkin anak-anak Tuhan. Artinya saudara, jangan sampai kita di dalam kehidupan kita latah. Hanya lip service. Hanya biasa saja. Salam, shalom, saudara. Mari kita kembali apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Ada otoritas di dalam hidup kita. Dikatakan tadi Paulus, salam dari Yesus Kristus yang menguatkan jiwamu. Ya. Artinya Paulus membawa misi kerajaan Allah, membawa misi Yesus Kristus, membawa berkat dari Tuhan Yesus untuk menjadi berkat juga bagi teman, saudara, orang-orang yang dilayaninya. Mari saudara, di akhir bulan ini, menginjak lagi bulan Februari, mari saudara kita serius dalam mengucapkan shalom kepada teman-teman kita. Shalom berarti kita membawa misi kerajaan Allah, mendoakan, memberkati, memberi kesejahteraan, kesembuhan bagi orang-orang yang bertemu dan yang kita layani. Bukan hanya lip service, tapi serius. Katakan shalom aleichem, damai sejahtera bagi kamu. Salam dari Yesus Kristus, damai sejahtera Yesus Kristus yang memberi kekuatan bagi kamu. Saya rindu saudara, ketika kita di dalam liturgi ibadah gereja kita juga bukan hanya salam damai, tapi benar-benar kita membawa damai kepada teman-teman, saudara kita, kiri kanan kita. Kita ucapkan salam damai, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kamu. Kiranya Tuhan beserta dengan kita dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa, kiranya berkat Tuhan, kasih Tuhan terus menggema, menggelora, memimpin di dalam hidup kami. Sehingga sungguh hidup kami diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, dan kami dilayakkan
untuk melayani Tuhan. Bersyukur untuk bulan yang kami lalui, dan kami bersyukur untuk bulan Februari yang akan datang. Kiranya Tuhan terus akan menyertai kami dan memberkati seluruh kehidupan kami. Melindungi, menjagai kami, menyembuhkan yang sakit, memberi kekuatan penghiburan yang susah, yang tertekan, yang depresi, apapun yang dialami oleh jemaat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan, kiranya berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita, dan Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Amin.